Perkenalkan, nama saya Sawati Ivana dengan NIM 2523061. Perkenalkan, saya Anggun Prasetyaningrum, NIM 25.20.0096. Perkenalkan, nama saya Sofhana Jakarima, NIM 2523001007. Kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi, spam adalah bukan gangguan biasa. Spam adalah salah satu ancaman keamanan karena sering jadi pintu masuk untuk serangan phishing dan malware. Masalahnya, kalau kita filter secara manual, itu waktunya sangat terbatas karena data email yang masuk itu bersifat tidak beraturan dan jumlahnya masif. Bayangin ribuan email masuk tiap hari dan kita tidak mungkin mengecek satu persatu email yang masuk itu. Maka solusinya adalah klasifikasi otomatis dengan menggunakan algoritma machine learning. Tujuan dari proyek ini sendiri yaitu untuk membangun klasifikasi otomatis efisien untuk membedakan mana spam email dan mana yang bukan. Sekarang, apa itu decision tree? Secara definisi, decision tree adalah algoritma supervised learning yang berbasis dengan pohon keputusan. Cara kerjanya yaitu dia membagi dataset dengan mencari atribut yang ada di information gain tertinggi di setiap percabangannya. Keunggulan dari decision tree ini yaitu bersifat white box, artinya aturan logikanya transparan, gampang dibaca dalam bentuk if then. Jadi kita bisa mengetahui nih mana email spam atau bukan. Tidak seperti model black box lainnya. Lanjut ke bagian metodologi. Ada 4 tahap utama yang kita lakukan. Yang pertama merupakan data collection, di mana kita menggunakan dataset email spam, contohnya dataset UCI spam base. Yang kedua merupakan pre-processing. Di tahap ini kita bersihkan teksnya, hapus stop word, lalu lakukan tokenisasi. Yang ketiga merupakan vektorisasi, di mana teks yang sudah bersih itu dikonversi menjadi angka menggunakan TF-IDF atau term frequency, inverse document frequency, agar bisa diproses secara matematis. Keempat, merupakan klasifikasi. Disinilah pohon keputusan dibangun dan kita lakukan pruning untuk mencegah overfitting. Nah, sekarang coba kita bayangkan penerapannya. Masalahnya adalah email yang masuk itu merupakan teks yang berantakan dan tidak terstruktur. Disinilah algoritma berperan sebagai penjaga gerbang email. Dia mengubah email menjadi fitur-fitur, baik itu angka atau kata kunci, lalu menyaring mana yang sampah dan mana yang berharga. Tujuan akhirnya yaitu memastikan inbox kita tetap bersih, tapi tanpa memblokir email yang penting. Untuk bagian diagram pohon keputusannya sendiri, alurnya seperti ini. Yang pertama merupakan sistem mendeteksi kata kunci terlebih dahulu, seperti diskon, menang, ataupun gratis. Jika menemukan kata-kata tersebut, maka langsung diklasifikasikan sebagai spam dan diblokir. Jika tidak ada kata kunci yang mencurigakan, sistem lanjut mengecek URL atau link di dalam email, apakah domainnya mencurigakan atau tidak. Jika iya, email akan dikategorikan sebagai spam phishing. Kalau linknya aman, sistem cek lagi ke attachment. Apakah ada file berformat .x atau .zip? Kalau ada, itu diklasifikasikan sebagai spam malware. Dan jika semua pengecekan itu lolos, tidak ada kata kunci yang mencurigakan, link aman, dan attachment aman, barulah email itu masuk ke kategori HAM, alias masuk ke inbox utama kita. Nah, biar makin jelas bedanya, kita lihat karakteristik fitur antara email spam dan HAM. Dari segi pola kata, email spam biasanya agresif, misalnya pakai kata menang, diskon, dan klik. Sedangkan email HAM polanya lebih organik dan bahasanya natural. Dari segi konteks, spam biasanya berisi promosi atau penipuan, sedangkan HAM berisi informasi, rapat, atau tugas. Dari segi pengirim, spam biasanya tidak terverifikasi, sedangkan HAM seringkali dari pengirim yang terverifikasi. Dan akhirnya, berdasarkan fitur-fitur itu, sistem akan mengambil keputusan belok ke cabang spam atau ke cabang inbox. Sekarang masuk ke bagian evaluasi hasil implementasinya menggunakan confusion metric.
Dari total 1100 data, hasilnya adalah true negatif 850, false positif 50, false negatif 20, dan true positif 180. Dari angka-angka itu, kita hitung 3 metrik kinerja. Yang pertama, akurasi sebesar 93,6%, presisi sebesar 78%, yang ketiga adalah legal sebesar 90,0%. Artinya, model ini cukup akurat dalam mengklarifikasikan email dengan tingkat kesalahan yang relatif kecil. Yang terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, ada 3 poin kesimpulan dari presentasi kami. Yang pertama, algoritma decision tree terbukti efektif dengan akurasi di atas 90%. Yang kedua, transaksi model ini memudahkan kita untuk mengevaluasi kesalahan klarifikasi baik itu false positif maupun false negatif. Dan ketiga, TF-IDF menjadi komponen yang krusial dalam keberhasilan proses klarifikasi ini. Demikian presentasi dari kelompok 9 mengenai decision tree untuk klarifikasi spam versus ham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.